Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, selamat pagi. Wajah masih mengantuk. Nah, OPL belum dibaca. Sudah Pak, iya. Saya nggak bisa masuk Pak, ya sudahlah, resiko. Baik, di pagi hari yang cerah ini, cerah ya kayaknya. Saya sebenarnya nggak terlalu enak badan, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Demi kalian jam 6 saya berangkat dari rumah. Baik, hari ini kita mata kuliah apa? Baik, hukum acara perdata dan agama. Baik. Setelah kemarin kita belajar tentang pengadilan mana, gitu. Kita mau diajukan ke pengadilan mana? Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengajukan ke pengadilannya? Ya. Berperkara di pengadilan, baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, maka saudara pada dasarnya bisa mengajukan sendiri. Orang yang berperkara, orang yang mau cerai misalnya, dia bisa mengajukan perceraiannya sendiri di pengadilan. Cuma masalahnya adalah prosesnya itu kan proses hukum. Seringkali orang itu tidak mampu menuangkan gagasan yang benar secara hukum. Bisa jadi dia benar sebenarnya, secara substansi dia menang, tapi karena dia bukan orang hukum yang tidak ngerti cara membuat permohonan atau gugatan, jadinya dia bermasalah, kalah karena salah menggambarkannya, salah menceritakannya, salah administrasinya, salah tetek bengeknya, kira-kira begitu. Oleh karena itu diberi pilihan, boleh orang itu memberikan kuasa kepada siapa? Kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu berarti orang yang bekerja sebagai seorang advokat, bahasa lainnya pengacara, bahasa lainnya konsultan hukum, macam-macam itulah, lawyers dan sebagainya. Intinya mereka adalah orang-orang yang diberi kuasa. Kuasa itu apa? Kekuatan ya, atau kewenangan. Untuk apa? Untuk mewakili orang yang memberikan kuasa itu untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan. Oke. Hari ini kita kuliah sampai jam 9:10. Saya tentu tidak bisa bicara sepanjang itu karena tidak ada binumnya. Maka nanti setengah saya akan berbicara dengan sangat cepat. Setengah sisanya saya sudah siapkan 60 soal. Ya. Dari yang biasa lebih susah lagi kan itu. Siapa yang mengerjakan? Ya, salah gantian di antara kalian. Ya Pak, jangan saya, Pak, mudah jangan saya gitu. Kita lihat saja lah ya. Ini kan hari terakhir kuliah sebelum liburan ya. Makanya hari ini fokus saja biar besok bisa liburan dengan tenang. Baik, lalu bagaimana cara memberikan kuasa tadi Pak? Cara agar kita bisa diwakili oleh pengacara itu ada dua caranya. Pada dasarnya boleh di luar pengacara, tapi tidak terlalu penting kita bahas. Kita fokuskan karena kita orang hukumnya, saudara adalah orang yang nanti mungkin memberikan kuasa atau orang yang diberikan kuasa oleh klien saudara. Pada dasarnya sebenarnya pemberian kuasa itu boleh lisan, boleh tertulis pada dasarnya.
Tapi jarang dilakukan karena buktinya apa? Saya adalah wakil dari Ibu Setianingsih misalnya. Kalau orang tanya, buktinya apa kamu wakilnya? Bingung. Ibu Setianingsihnya nggak ada, tidak bisa dikonfirmasi. Ya, oleh karena itu jarang. Ini juga tidak jelas sampai batasan apa. Kan yang tahu hanya yang memberikan sama yang diberi. Tidak jelas. Oleh karena itu ini jarang digunakan. Yang sering kita gunakan adalah kuasa tertulis. Pada dasarnya pemberian kuasa ini bukan hanya masalah dibawa ke pengadilan atau tidak. Bisa yang lain, misalnya saudara ngambil uang ke bank, saudara ngurus apa. Bahkan bisa jadi ya dalam hukum itu diperkenankan orang menikah itu yang baca akad nikah, ya saya nikahkan kamu, dan dia bilang saya terima nikahnya, itu orang dua itu bukanlah orang yang menikah. Kenapa? Karena mereka hanya wakil. Bisa jadi kan yang menikahkan walinya bilang aduh saya nggak itu pak, deg-degan saya nanti salah-salah. Si wali, si bapak itu mewakilkan ke siapa? Sering itu yang diwakilkan ke penghulu. Pak penghulu, saya minta diwakilkan bapak untuk menikahkan anak saya. Maka dia berakad dulu dengan penghulu untuk mewakili dia. Jadi penghulunya itu sebagai wakil dari bapak. Nah, si yang mau nikah itu, oh, Pak saya deg-degan juga Pak. Saya minta wakilkan kepada teman saya gitu. Diwakilkan juga. Jadi saya sebagai itu saya nikahkan saudara kepada anak yang diwakilkan kepada saya, bla-bla gitulah misalnya gitu ya. Saya terima nikah dan kawinnya saudara ini untuk orang ini dan saya sebagai wakilnya. Tapi hati-hati, kalau wakilnya curang kan saya terima nikah dan kawinnya buat saya sendiri gitu, repot juga jadinya. Tapi pada dasarnya boleh mewakilkan, itu namanya pemberian kuasa. Jadi surat kuasa itu adalah surat kuasa lisan, kuasa tertulis itu adalah pemberian begitu, wakil. Pengacara di pengadilan untuk perdata itu dia datang sebagai wakil dari si orang yang berperkara. Nah, kuasa yang bentuknya tertulis itu bisa dalam dua jenis, kuasa umum, kuasa khusus. Apa bedanya? Kalau kuasa umum itu ya bebas apa saja, bisa apa saja termasuk nikah tadi. Lalu ada yang namanya kuasa khusus. Nah, inilah yang dipergunakan di pengadilan. Bentuknya adalah surat kuasa khusus. Jadi saudara nanti kalau jadi pengacara, saudara akan diberi surat kuasa khusus oleh klien saudara. Dipergunakan baik sebagai penggugat maupun tergugat mengenai apa yang dituliskan itu. Perkaranya tertulis. Khususnya apa di situ? Khusus terkait dengan perkara apa. Biasanya ditulis di pengadilan mana, kalau dia tergugat dan sudah ada nomor perkaranya, nomor perkara berapa. Spesifik itu saja. Khusus itu maksudnya spesifik, hanya perkara itu saja. Jadi kalau ada seorang lawyer menangani perkara 5, walaupun kliennya sama, tapi perkaranya beda-beda. Satu warisannya, satu perceraiannya, satu penggugatan dia sama bank, yang satu dan macamnya, maka dia akan punya 5 surat kuasa khusus itu masing-masing. Isinya apa? Isinya adalah nama pihak, siapa yang ngasih kuasa, siapa yang menerima kuasa, perkaranya tentang apa, pokok sengketanya, pengadilannya apa, lalu bertindak apa. Apakah sebatas pengadilan tingkat pertama? Apakah dia bisa banding? Perkara surat kuasa itu juga untuk surat kuasa banding, apakah juga untuk kasasi?
Kalau tidak tertulis untuk banding dan kasasi, maka ketika dia mau mengajukan banding, dia harus bikin surat kuasa baru. Nama pihak. Nanti juga diperhatikan apakah pihaknya itu adalah orang atau bukan orang. Hantu Pak? Bukan. Badan hukum. Misalnya PT apa. Maka yang bertindak untuk memberikan kuasa bukan orangnya, bukan pribadi direkturnya, tapi saya yang bertanda tangan ini Joko, jabatan Direktur PT Maju Mundur, untuk dan atas nama PT Maju Mundur bla 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 dengan notaris begini dan sebagainya, ya, memberikan kuasa. Jadi dia, si Joko itu sedang bertindak untuk dan atas nama PT Maju Mundur. Nah, gitu. Lalu sengketanya tentang apa? Paling sering nih ya, perkaranya itu kalau nggak wan prestasi, kalau di pengadilan negeri ya, itu perdata itu kalau nggak wan prestasi, dia perbuatan melawan hukum. Atau misalnya yang lebih spesifik nanti bisa jadi cerai talak, cerai gugat, permohonan sengketa waris dan sebagainya. Saudara harus betul dalam menuliskan perkara ini. Jangan sampai perkaranya PMH tapi saudara tulis di surat kuasa dia wan prestasi, pasti ditolak itu perkara. Jadi orang hukum jangan sepelekan administrasi. Pak, cuma segitu doang Pak, cuma administratif saja Pak. Tidak, dalam hukum yang sifatnya administratif itu sangatlah diperhatikan. Lalu pengadilan mana? Inilah yang kemarin kita bahas. Kenapa penting kemarin kita bahas kewenangan relatif, kewenangan absolut, karena itu akan dituliskan di surat kuasa, itu juga yang nanti akan ditujukan gugatan yang saudara buat itu. Nanti muncul pertanyaan, bagaimana jika tidak diketahui? Gimana jika tergugat lebih dari seorang? Jika tergugat atau sama lain sebagai perutang utama dan penanggung, ada yang hutang, ada yang nanggung, mana yang digugat? Jika tempat kediaman tergugat tidak diketahui, jika gugatan terhadap barang gelap, barang yang mantah berantah di mana, misalnya. Lalu penting juga terkait yang terakhir ya, batasan bertindak itu apakah juga berkaitan dengan hak banding dan kasasi. Jadi kalau ada, maka surat kuasa itu bisa dipakai untuk banding dan kasasi. Kalau tidak ada, maka dia hanya berlaku untuk tingkat pertama di peradilan itu. Untuk materi surat kuasa, adakah pertanyaan? Tidak ada Pak? Oke, lanjut. Ada? Nggak ada? Oke. Tidak ada, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau ke pengadilan pada dasarnya ada dua jenis pengajuan, ada gugatan, ada permohonan. Dua hal ini penting untuk saudara pahami agar tidak salah ketika mengajukan. Ini kan kalau orang awam nggak tahu Pak. Nah itu, jadi mereka bingung mau ngajukan apa, sehingga saudaralah yang wajib kalau sebagai lawyernya memastikan ini perkaranya apa sih, dia gugatan atau permohonan. Kalau ada seorang bernama Chandra ingin beristri dua, ternyata dia harus mengajukan namanya permohonan izin poligami. Ada yang berminat? Hah? Belum? Satu aja belum punya Pak? Iya. Hati-hati kalau dia bilang belum ya, berarti ada rencananya.
Misalnya ada suami istri, si suami ingin poligami, maka istrinya dengan baik hati membantu suaminya mengurus, namanya permohonan izin poligami. Karena dalam aturan hukum Indonesia, poligami itu harus dengan persetujuan tertulis dari istri. Makanya mas-mas, ya, bawa kertas kosong, nanti minta istri tanda tangan dan kasih materai, kosongan aja. Nah, itu istri nanti kan senang-senang aja tanda tangan dikasih duit begitu. Nah, lalu isinya kamu tulis bahwa istrinya itu mengizinkan kami. Jadi mbak-mbak hati-hati kalau suami ngasih kertas kosong, mana tanda tanganmu, saya mau lihat kayak gitu. Tanda tangan di sini ya, hati. Kalau mau cerai, misalnya ya, berarti bukan permohonan, namanya adalah gugatan. Itu contohnya. Apa sih keduanya itu? Kalau gugatan itu cara untuk mendapatkan hak yang dilanggar oleh orang lain, salah satu maknanya. Jadi di sini yang ingin saya garis bawahi adalah adanya pihak lain. Nih, adanya pihak lain yang kata kuncinya di sini. Jadi kata kunci dari gugatan itu adalah adanya sengketa dengan pihak lain. Maka gugatan itu surat yang dibuat oleh siapa? Namanya penggugat. Gugatan yang merasa kepentingan hukumnya dilanggar atau dirugikan. Ditujukan kepada siapa? Kalau sini dalam peradilan umum, maka pengadilan negeri. Kalau dia terkait dengan perkara yang spesifik orang beragama Islam, yang terkait dengan hukum Islam tertentu, maka dia diajukan ke pengadilan agama. Permintaan apa? Agar memeriksa dan memutus. Agar apa? Agar tergugat. Jadi ada antara penggugat dan tergugat, memenuhi kewajiban dan sebagainya. Intinya ada pihak penggugat dan tergugat. Maka gugatan itu bisa kita garis bawahi terhadap ada konflik antara pihak. Pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Karena ada dua ini, ada konflik, kita sebut namanya adalah sengketa. Apakah hanya dua pihak, Pak? Bisa jadi orang pihak ketiga ditarik, bisa ditarik ke penggugat, bisa ditarik oleh tergugat. Nanti akan kita pelajari. Jadi ada pihak lain yang bisa ditarik. Lalu ada upaya banding dan kasasi atas nanti putusan yang diberikan atas gugatan. Produk, nih penting nih, produk dari gugatan namanya adalah putusan. Ini juga penting pada saudara agar jangan sampai salah. Wartawan paling sering salah ketika menuliskan ini. Hakim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta telah membuat keputusan untuk menghukum. Kata-kata keputusan itu adalah satu kesalahan. Jadi bedakan antara putusan dengan keputusan. Kalau ada tambahan ke-nya, dua hal yang berbeda. Kalau putusan itu adalah hasil dari gugatan begini, itu namanya putusan tanpa ke. Sedangkan ada ke-nya ini, itu adalah produk administrasi. Contohnya apa? SK CPNS, SK pengangkatan, ya, keputusan presiden, namanya Kepres, keputusan menteri, Kepmen. Nah, itu sifatnya keputusan. Jadi jangan sampai ada anak hukum salah lagi. Saya pernah nguji mahasiswa skripsi, masih salah. Dia sebut keputusan hakim.
Dapat C lah pasti sama saya kalau begitu. Kenapa? Karena itu adalah kata kunci yang haram, hukumnya salah. Ya. Jadi nanti akan dipelajari saudara kan sudah belajar Han ya. Maka di Han itu dibahas tuh. Ada namanya keputusan. Kalau di pengadilan namanya adalah putusan. Itu tadi gugatan. Yang saat ini kita bahas selanjutnya adalah permohonan. Aku mohon kepadamu, jangan duakan cintaku. Saya tidak duakan cintamu, saya hanya menigakan dan mengempatkan. Ya, istri aja boleh 4, apalagi pacar, ya kan? Ya Mas ya, istri aja boleh 4. Masa pacar 1? Gitu, betul? Ya, diam-diam aja Pak. Baik, selanjutnya kita bahas tentang permohonan. Apa itu permohonan? Permohonan itu sering disebut juga dengan suatu hal yang sifatnya volunteer. Apa itu? Adalah satu bentuk permohonan, yaitu mohon. Dia minta, diajukan oleh siapa? Pemohon atau kuasanya. Diajukan ke siapa? Ke ketua pengadilan negeri. Apa berarti tidak ada sengketa? Jadi kalau gugatan itu bicara sengketa dengan pihak lain, permohonan ini tidak bicara tentang permohonan, tidak bicara tentang sengketa. Maaf. Nah, di sini kita tampakkan kalau gugatan dia adalah adanya sengketa. Ada sengketa. Sedangkan permohonan itu ada yang diajukan sepihak saja. Ya, diajukan pengadilan agama atau pengadilan negeri sama saja. Maka ini minimal ada 2 pihak. Kalau ini pihak permohonan, pihaknya hanya ada 1. Dilakukan sepihak. Nah, kalau ini kekuatan mengikatnya, yang gugatan, kekuatan mengikat para pihak. Jadi mengikat kepada seluruh pihak yang tertera dalam gugatan itu. Maka nanti ada dalam gugatan itu ada tergugat, ada yang namanya turut tergugat. Turut tergugat itu apa? Turut tergugat adalah pihak yang walaupun tidak berkaitan langsung dengan putusan, dengan gugatan, dengan sengketa, bukan orang yang salah, tapi diminta untuk tunduk pada putusan itu. Misalnya apa? Misalnya ada orang tanahnya dipalsukan oleh orang lain. Nah, tanah yang dipalsukan itu disuratkan sama yang malsukan itu ke Badan Pertanahan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jadi sertifikat tuh. Maka ada orang menggugat sertifikat itu, minta apa? Surat sertifikatnya dibatalkan. Maka yang digugat adalah orang yang memalsu itu. Dan kalau BPN itu secara itikat baik, kan nggak tahu juga BPN-nya. BPN hanya menerima berkas, dikira betul dan sebagainya. Maka BPN pada dasarnya tidak salah, tapi tetap diminta, dia sebagai turut tergugat diminta untuk apa? Untuk membatalkan sertifikat yang dibuat oleh pemalsu itu. Kira-kira begitu. Itu yang sifatnya
gugatan. Sedangkan permohonan mengikat kepada siapa? Mengikat hanya kepada si pemohon, tapi bisa mengaitkan dengan pihak lain, bisa. Misalnya permohonan waris, pada dasarnya mengikat pemohon, tapi kan semua orang harus terima. Oh, berarti ahli warisnya A, B, C, dan D itu permohonan penetapan waris misalnya begitu. Contoh ya nih, misalnya di pengadilan agama nih, ada permohonan izin poligami nih Mas. Jadi kalau mau pelajari ini di sini pasalnya. Ada permohonan izin nikah tanpa izin orang tua. Oh, itu Pak, berarti bisa dalam perkara-perkara tertentu, misalnya orang tuanya itu menolak dengan alasan yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan aturan, bisa diajukan. Boleh kan? Belum tentu diterima loh. Bisa diajukan izin. Atau orang tuanya yang bisa menolak apa? Perkawinan. Pencegahan perkawinan dari berbagai pihak boleh mencegah perkawinan itu. Kenapa? Oh Pak, itu tuh ada surat bohong Pak. Itu ada, mereka itu sebenarnya nggak boleh menikah Pak karena sudah menikah kan gitu. Ada suami. Saya sampai hari ini pegang KTP saya yang masih single. Walaupun saya sudah punya anak 2. Jadi saya punya KTP asli dan satu KTP yang agak-agak aspal gitu. Jadi waktu ganti KTP lama itu nggak ditarik sama pemerintah. Jadi saya cuekin aja, saya pegang sampai sekarang kan. Jadi saya punya KTP yang tulisannya masih single. Nah kalau KTP single itu saya daftarkan untuk pernikahan, ya kan saya tidak perlu izin poligami. Nah istri saya atau keluarga yang lain itu bisa mengajukan, Pak itu sebenarnya sudah punya istri, jadi tidak boleh diajukan pernikahan kecuali ada izin poligaminya, misalnya gitu. Jadi ada pencegahan pernikahan. Lalu ada yang namanya permohonan dispensasi kawin atau dispensasi nikah. Ini siapa? Mayoritas nih ya. Sebenarnya kan ada batasnya. Ada dispensasi, ada izin perkawinan, itu biasanya adalah, mohon maaf nih, yang paling sering nih, saya cerita saja fakta yang paling sering adalah perempuan-perempuan yang masih muda, belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan. Usia pernikahan minimal berapa? Ini yang lama nih, ada yang baru. Nanti cari ya. Ya. Lalu dia, mohon maaf nih, yang paling sering terjadi, hamil duluan, lalu minta dikawinkan. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, misalnya begitu. Karena diajukanlah dispensasi kawin. Bisa juga namanya permohonan pembatalan perkawinan. Misal, apa pembatalan perkawinan? Salah satunya ya. Salah satunya adalah karena ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi. Nanti saya akan jelaskan waktu zaman bicara tentang itulah, bicara tentang hukum agama, perdata, pengadilan agama. Ini menarik, banyak kasusnya aneh-aneh kalau di pengadilan agama. Lalu ada permohonan pengangkatan wali, biasanya penegasan pengangkatan anak dan sebagainya. Di pengadilan niaga misalnya ada macam-macam, ada juga eksekusi, permohonan. Jadi kalau kita sudah menang, tapi pihak sana itu tidak mau menjalankan perintah pengadilan, maka yang dilakukan adalah kita bisa mengajukan permohonan eksekusi. Misalnya yang sering itu eksekusi lahan. Si tergugat sudah kalah, harusnya dia meninggalkan rumah itu, mengosongkan lahan dan bangunan, tapi nggak mau, maka kita bisa mengajukan ke pengadilan eksekusi. Nanti pengadilan yang akan datang bawa bulldozer misalnya gitu ya, sering kita lihat itu. Wow. Misalnya
macam-macam lah ya. Nih nanti bisa dibaca sendiri di open termnya. Juga sudah ada penjelasan di situ sebenarnya. Misalnya juga ada ketika yayasan ada yang melakukan perbuatan melawan hukum, bisa dilakukan pemeriksaan atas yayasan. Ini sering terjadi yayasan itu salah kelola, sengketa dan sebagainya, bisa diajukan namanya pemeriksaan yayasan. Bisa juga permohonan pembubaran perusahaan terbuka PT. Bisa juga misalnya nanti ada macam-macam lah ya, ini contoh-contoh saja terkait permohonan. Intinya saudara harus paham bagian mana tadi. Ini tuh, nih bagian beda antara gugatan dan permohonan. Nanti akan ada soal yang berkaitan dengan gugatan dan permohonan. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, saya akan dalami terkait dengan gugatan. Ya, 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 ya. Cerai dengan istri yang pertama. Ini kan sama istri kedua masih sah. Iya. Tapi istri kedua sama si suami ini beda kota tinggalnya. Ya. Lalu si suaminya nikah lagi, tapi kok bisa kan nggak ada izin dari istri kedua. Terus nikahnya itu kan di tahun 2023. Nah di tahun 2024 si suami ini meninggal, terus istrinya mau ngambil warisan itu. Ya. Terus di dalam buku nikahnya dengan istri ketiga tulisannya itu udah sama janda. Ya. Tapi sama istri kedua belum ada perceraian. Oke. Itu bisa digunakan istri ketiga. Ya, pertama, kenapa kok bisa Pak ya? Setelah negeri Konoha itu ya, apa saja bisa disulap ya. Ya. Kalau tanya kenapa ya, jangan tanyalah kenapa. Apa saja bisa di Indonesia ini ya. 1 liter aja kalau ditimbang bisa coba 750 gitu ya. Mililiter. Kalau yang itu berarti kan ada pemalsuan. Maka kalau ada pemalsuan bisa diajukan apa? Namanya permohonan pembatalan pernikahan. Itu terkait dengan pernikahannya. Kalau terkait sengketa warisnya, itu bisa sengketa, gugatan sengketa waris, bahwa ahli waris yang itu tidak sah karena pernikahannya tidak sah. Mana istri kedua, istri ketiga, atau calon-calon? Ada? Tidak apa-apa. Ini saya pesan ya. Mau nikah istri 1, 2, dan 3 silahkan. Yang penting akur. Itu aja syaratnya. Istri 1 juga belum tentu akur kan? Tapi menurut saya syaratnya harus terpenuhi. Asal saudara mampu silahkan saja. Dan saya juga mohon kepada kalian semua, jangan mencela. Ya, emang dia baik-baik saja saudara. Jadi boleh-boleh saja. Boleh ya, bukan harus. Yang mau istri 1 silahkan. Dalam agama Islam, setia itu ada kata kuncinya. Setia dengan pasangan yang sah. Mau yang sah itu 1, 2, 3, atau 4. Yang penting sah. Jangan sampai saudara menggunakan istilah dasar nih istri kedua pelakor. Saudara bisa dilaporkan polisi karena dia sah kalau istri kedua. Kalau tercatat ya, benar istri kedua yang tercatat resmi dan sebagainya itu sah, bukan pelakor. Beda sama selingkuhan. Jadi bedakan istri kedua, 3, dan 4 itu dengan selingkuhan. Beda. Orang hukum harus tahu nih, jangan sampai orang hukum ya,
Bisa jadi kan saudara nanti jadi yang pertama. Saudara pengen jadi istri yang pertama? Pengen jadi satu-satunya, Pak. Iya, itu kan pengenan saudara. Pengenan calon saudara beda. Gak ya, bercanda. Silahkan saja. Pokoknya mau istri 1, 2, 3, 4. Secara hukum yang penting sah. Sesuai dengan aturan yang ada. Baik, saya lanjutkan gugatan. Dalam gugatan itu ada isi. Apa sih isi gugatan itu, Pak? Kalau permohonan itu tidak perlu saya bahas isinya ya. Saudara bisa cari di internet, itu isi permohonan itu mudah. Yang penting saya bahas di sini isi gugatan. Kenapa? Karena walaupun simpel, ini yang jadi kerjaan saudara. Kalau permohonan tuh mayoritas diajukan sendiri sih, kalau permohonan. Kalau gugatan ini yang mayoritas diajukan oleh kuasa hukumnya. Apa sih isi gugatan itu? Isi gugatan itu ternyata isinya cuma ada 3 ini saja. Yang pertama adalah identitas para pihak. Siapa penggugat, siapa tergugat harus clear. Kami adalah ahli waris Bapak Jamaluddin. Siapa tuh ahli waris? Harus ditulis siapa saja. Saya adalah A, B, C, D. A ini, A, B ini, C ini dan sebagainya. Kesemuanya para penggugat ini adalah ahli waris. Misalnya begitu. Penggugat adalah PT pagi sore misalnya. Harus spesifik. Juga siapa yang digugat harus spesifik. Kami menggugat pemerintah, pemerintahnya harus spesifik. Pusat kah? Provinsi kah? Kabupaten kah? Kecamatan kah? Kelurahan kah? Kalau menggugat, saudara menggugat perusahaannya atau orangnya? Saudara mau menggugat siapanya? Misalnya tadi ada tanah sudah beralih, saudara sudah punya perjanjian mau beli rumah itu, tapi dia malah jual ke yang lain. Yang saudara gugat siapa? Apakah yang tadi yang punya rumah, atau yang sudah beli rumah yang baru, atau notarisnya yang membuat perjanjian jual belinya, PPAT-nya, atau siapanya? Nah, itu harus jelas, clear ada dalam. Lalu yang kedua ada tentang fundamentum petendi atau posita. Itu ceritanya. Bahasa gampang itu ceritanya. Ceritanya tentang apa? Kasus ini apa sih ceritanya? Yang ketiga namanya petitum. Petitum itu apa? Saudara minta apa? Pak, saya gugat dia. Itu para pihak. Ceritanya begini, Pak. Itu fundamentum petendi atau positanya. Karena ceritanya begini, Pak, saya minta dia balikin tanah saya, Pak. Itu namanya petitumnya. Meminta dia kembalikan tanah saya. Kenapa ini penting? Karena kalau salah bisa ditolak atau tidak dapat diterima. Ada 2 istilah, ditolak dan tidak dapat diterima. Itu 2 istilah yang berbeda dalam hukum. Dua-duanya bisa muncul di putusan pengadilan. Misalnya ada permasalahan pertama adalah para pihak. Kalau para pihaknya salah, disebut dengan nama error in persona. Misalnya penggugat tidak memenuhi alas hak. Pak, kami ini ahli waris. Ternyata bukan ahli waris. Saya ini menantunya, Pak. Menantu tidak dapat ahli waris. Saya mewakili istri saya. Yang gugat istri saudara, bukan saudara. Misalnya contoh itu. Atau yang kedua, dia tidak cakap. Anak di bawah umur kah? Orang misalnya orang yang dipailitkan dan sebagainya, macam-macam tertentu. Yang ketiga bisa jadi gugatan kurang pihak. Yang digugat adalah pembeli tanahnya yang tadi cerita tadi. Lah Pak, kan saya hanya beli, Pak. Harusnya
yang jual ke saya lah yang juga digugat. Nah, itu namanya gugatan yang kurang pihak. Atau sasaran pihak yang digugat itu salah. Contoh nih, sering ini terjadi di masyarakat adalah saya menggugat itu Pak, kenapa dia pemilik lahan A. Ya, kita tahunya pemilik nama lahan itu namanya Acong misalnya. Ternyata di surat, ternyata bukan milik Acong, milik Pak Joko. Karena Acong belum berbalik nama. Nah, kalau kita menggugat tanah itu, yang bisa kita gugat adalah siapa yang namanya tertera sebagai pemilik lahan itu. Nah, salah gugatan. Oh, saya tahunya si Acong yang punya, ternyata itu dia hanya sewa dari lahannya Pak Joko. Maka kalau kita mau gugat tanah itu, berkaitan tanah, nah, harusnya yang digugat adalah Joko, bukan Acong. Selanjutnya ada bicara tentang fundamentum petendi, dalil-dalil konkret tentang adanya apa sih yang kita ingin tunjukkan, adanya hubungan hukum. Saudara pelajari dalam PIH ada namanya hubungan hukum, ada namanya Vetterlich Gegronden, bagian yang menguraikan tentang kejadian, fakta lapangannya apa. Ada yang namanya Rechtgrunden yang cerita tentang hak atau hubungan hukum antara keduanya. Misalnya ada suami istri itu ceritakan bertengkar terus. Contoh misalnya ambil saja inisial, misalnya Baim dan Paula misalnya, anggap saja bukan nama sebenarnya. Pokoknya cerita faktanya Vetterlich Gerondennya itu cerita tentang mereka ini ya, banyak yang digosip-gosip, itulah cerita itu ya. Nah, hubungan hukumnya misalnya ya mereka suami istri, mereka ini ada alasan itu sesuai undang-undang ini, mereka tidak lagi pertahanan ini pernikahannya tidak bisa gini dilanjutkan dan sebagainya, sehingga mengajukan permohonan begini dan sebagainya. Bicara tentang dasar hukumnya. Ini simpel begitu, tapi kenyataannya banyak orang yang tidak mampu menguraikan dengan baik antara fakta dan hubungan hukumnya. Inilah seni yang saudara nanti harus punyai. Nanti di semester 7 saudara akan ketemu mata kuliah praktek penanganan perkara. Nah, saudara akan diminta membuat, kalau di mata kuliah ini kan hanya dapat teorinya. Kalau nanti saudara akan membuat surat kuasa, membuat surat gugatan dan sebagainya. Petitum adalah apa saja yang diminta. Oh Pak, saya adalah Baim, suami dari menggugat istri saya Paula misalnya, itu ceritakanlah faktanya, lalu hubungan hukumnya, lalu yang ketiga petitumnya, kami minta pernikahan kami dijatuhkan talak 1 misalnya contoh begitu. Jadi petitum itu permintaan apa saja yang jadi ada petitum primer, petitum tambahan dan petitum ya. Apa saja misalnya dalam petitum agar tergugat misalnya dihukum untuk membayar biaya perkara. Ada namanya uit for barbage sporat, ada bimarotorir, ada duang som, ada petitum nafkah, ada subsidi dan macam-macam. Itu pada dasarnya banyak istilah-istilah yang muncul dalam berkaitan dengan petitum. Saudara bisa pelajari kembali di open learning. Hal-hal yang harus diperhatikan, posita dan petitum itu harus sinkron. Jangan sampai saudara minta sesuatu tapi tidak diceritakan dalam positanya. Tidak boleh juga bertentangan. Kemarin ceritanya begini, kenapa dalam petitumnya mintanya begitu? Lalu yang boleh dimintai hukuman misalnya atau diminta tuntutan dalam petitum adalah pihak yang tadi digugat.
pernikahan Joko dan Joni, salah, Joko dan Joni cowok semua, Joko dan Dini misalnya ya. Tiba-tiba si Anita istri kedua diminta-minta disebut di situ misalnya. Nah kan ini perceraian antara si Joko dan Dini sebagai istri pertama. Ngapain si Anita istri kedua misalnya dibawa-bawa, gitu ya? Jadi tidak bisa. Petitum juga tidak membingungkan hakim. Petitum tidak boleh perintah yang tidak bisa dibuat. Tidak bisa dibuat di mana? Misalnya contoh meminta ini, misalnya dalam pernikahan itu si Baim punya tanah di Timor Leste. Tidak boleh petitumnya meminta hakim menyerahkan tanah yang misalnya tidak ada dalam yurisdiksi. Misalnya contoh ya, misalnya minta hakim untuk menetapkan tanah yang ada di Timor Leste itu milik inilah, tanahnya aja bukan berada di yurisdiksi Indonesia. Misalnya contoh saja. Lalu petitum harus runtut dan disesuaikan dengan poin-poin fasita. Nah, ini penting, perlu diperhatikan. Bisa tidak diterimanya gugatan, ini namanya tidak diterima, ini berarti dianggap cacat formil. Jadi bukan substansinya, tapi sesuatu yang sifatnya administratif. Contoh, gugatannya prematur. Pak, minta dia mengembalikan uang saya. Dilihat dalam surat hutang piutangnya harusnya dibayarkan bulan Juli 2025. Loh, ini baru bulan Maret, ngapain diminta? Ini gugatannya prematur. Atau gugatannya kadaluarsa, udah kelebihan. Menurut siapa? Menurut undang-undang. Contoh juga misalnya prematur itu, misalnya saudara ya punya suami, lalu suaminya dinyatakan hilang. Paham ya bedanya mati misalnya sama hilang? Hilang itu berarti tidak bisa dibuktikan kematiannya. Contoh, kalau dia naik pesawat, lalu pesawatnya nggak tahu, jatuh, tapi tidak bisa diidentifikasi mana suami saudara, maka status suami saudara itu hilang, matilah tuh Pak, kecelakaan pesawat itu. Secara hukum tidak bisa, selama tidak bisa dibuktikan, itu statusnya tetap hilang. Makanya sering saudara temukan kan korban kecelakaan apa gitu, sekian mati, sekian hilang. Hilang itu berarti belum bisa teridentifikasi. Walaupun besar dugaan ya matilah Pak. Ya gitu. Lalu gimana? Maksud saya, istri ini kalau mau ngajuin, contoh dia mau nikah lagi atau dia mau bagi waris pada orang yang hilang, gimana? Kan belum mati. Nah, itu menurut hukum nanti saudara pelajari sendiri, ada batas waktu minimal. Jadi ditetapkan misalnya sekian tahun. Nah, kalau lebih dari sekian tahun itu boleh mengajukan permohonan menyatakan baru suaminya itu mati. Baru setelah itu bisa diajukan tadi waris. Kata gitu ya, itu contoh saja. Atau gugatan menjadi tidak sah di nomor 3, tanggal yang tertera dalam surat gugatan lebih awal daripada surat kuasa. Ini contoh yang rada-rada koplak, tapi ya bisa saja terjadi. Dia salah tulis, sering saja tipu. Hati-hati dalam hukum ini, hati-hati tipu itu ya. Waduh, belum saya ganti tanggalnya Pak. Ya, bisa jadi surat kuasanya tanggal 10 Maret, gugatannya tertanggal 3 Maret. Padahal surat kuasa itu tertera diajukan oleh kuasa hukumnya. Mah pasti dinyatakan NO, niet oven kelig verklaard. Susah betul Pak, makanya susah juga, saya aja nggak hafal. NO, gugatan tidak dapat diterima. Ada pertanyaan? Ada? Gak ada. Makasih. Terakhir materinya, habis itu soal, ya kan? Ya. Senang saya ngerjain kalian ya.
Baik, ketika saudara ajukan perkara itu ke pengadilan, maka nanti nanti ada sidang pertama. Tapi setelah sidang pertama itu ternyata ada amanah untuk melakukan yang namanya mediasi. Pak, kami ini sudah sepakat mau cerai, ngapain dimediasi lagi? Tidak, itu kewajiban dari pengadilan untuk mengadakan yang namanya mediasi. Kenapa? Karena Harper itu ternyata menghendaki sebaiknya damai. Kalau bisa damai, ya damai saja. Dan apabila damai itu tercapai, maka dibuat satu akta, namanya akta perdamaian. Oke, jadi setara dengan putusan. Ya, oke. Undang-undang kekuasaan kehakiman. Upaya perdamaian ini sifatnya imperatif, wajib, la buddha, tidak bisa tidak. Jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka sebut nanti tertera dalam berita acara sidang bahwa telah diadakan mediasi, namun para pihak itu tidak mau berdamai. Hakim mengabaikan pemeriksaan tahap perdamaian dan langsung memasuki pemeriksaan dianggap tidak tertib, sehingga proses dikatakan undue proses, dianggap batal demi hukum. Jadi kalau tidak ada proses mediasi ini, putusan itu kalau ada dia batal demi hukum. Ini ada edaran ya, surat peraturan Mahkamah tahun 2008 nomor 1. Ada sifatnya mandatori. Para pihak tidak dapat menolak atau meminta. Udah Pak, nggak usah damai Pak, langsung aja Pak. Nggak bisa. Wajib ada yang namanya mediasi. Kalau tidak diadakan mediasi, batal demi hukum. Nih, urutannya gini, para pihak waktu sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dulu. Lalu merunding siapa mediatornya, boleh dari hakim, boleh mediator bukan hakim. Diselenggarakan di mana? Di pengadilan. Tidak dikenakan biaya. Boleh mengundang saksi ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan. 5 hari kerja sejak pemilihan atau penunjukan mediator. Waktunya berapa lama? 40 hari kerja. Bisa diperpanjang? Bisa 14 hari kerja. Ya, singkat itu aja materinya, karena soal sudah menunggu. Ambil napas dulu. Soal 20 pilihan ganda, ini yang gampang, nanti di bawahnya lebih susah, bawahnya lagi lebih susah lagi. Ada 60, jadi tenang aja, panjang masih waktu kita. Ambil napas dulu. Oke, siap? Ada pertanyaan sebelum saya tanya? Hari ini tanggal berapa? Di presensi siapa? 21. Presensi mana presensi. Ada? 22. Silakan maju. Soalnya gampang-gampang kok, tenang aja. Silakan ambil mic-nya Mas. Mic-nya deh. Silakan dibaca soalnya. Oke. Silakan dibaca soalnya. Apa bukti yang dari dibaca salah satu mazhab perdata?
Apa? Gugatan yang diajukan ke pengadilan. Betul? Ya gampang kan, santai aja masuk yang pertama. Mas, tunjuk satu orang mas, tunjuk satu orang bebas. Bebas, bebas. Ayo cepat. Alat. Hah? Alat molen. Mana? Ayo maju. Apa? Biar ada gerak dikit lah ya. Soalnya gampang, mau tenang aja. Soalnya gampang-gampang ini. Boleh duduk kalau jawabannya benar. Soal nomor 2. Oke. Aduh Pak, sudah. Dokumen manakah yang mengatur prosedur gugatan di Indonesia? Oke. Yakin? Bentar ya. Yakin mas? C. KUH Perdata deng 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 deng, jawabannya B. Karena KUH Perdata itu bicara tentang materialnya, formilnya pengajuan itu diajukan di HIR ya. HIR. Oke. Lanjut mas, pertanyaan ketiga. Gampang, masih tenang aja. Oke. Baca mas. Apa yang dimaksud dengan posita dalam gugatan? Nanti kalau tidak pernah tadi jelaskan, saya akan skip soalnya. Kalau ini ada dijelaskan. Apa posita? Jangan tergoda sama teman-temannya. Cek apa? Fakta dan peristiwa yang berdasar dari gugatan. Yakin? Bukan permintaan. Bukan B. Oke. Oke deh, C ya. Sita. Oke, silakan Mas tunjuk satu orang. Bebas. Silakan. Soal nomor 4. Silakan. Dibaca dulu Mbak. Permohonan yang diajukan Oke, tidak terlalu tepat jawabannya, silahkan dikerjakan soal nomor 5. Apa yang akan terjadi jika keputusan gugatan tidak jelas? D. Gugatan akan ditolak. Oke, betul jawabannya. Silahkan tunjuk satu orang. Dimas. Silakan. Terima kasih. Soal nomor 6, tolong yang lain diperhatikan. Oke, baca Mas. Apa yang dimaksud dengan kuasa tertulis dalam hukum acara perdata? Surat kuasa yang ditandatangani dalam bentuk tertulis.
More berarti A, B, C, D. Oke, gampang kan? Gampang. Silakan Mas, tunjuk lagi Mas. Oke, silakan Mas. Silahkan dibaca soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan kegiatan prematur? Gampang kok ya. Jelas, gugatan yang tidak memenuhi hukum. Oke, jawaban yang benar adalah A. Oke, lanjut soal nomor 2. Prematur ada gugatan yang diajukan sebelum waktu yang ditentukan. Nah, sekarang soal nomor 8. Apakah yang dimaksud dengan gugatan kadaluarsa? Pak Mas? C. Kenapa ketawa? Karena jawabannya adalah A. Kalau prematur maka sebelumnya kadaluarsa sudah setelah batas waktu ya. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan mediasi dalam proses peradilan? Deng 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 deng. Deng 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 deng. Jangan dengarkan suara-suara setan itu. A. Proses pemeriksaan oleh hakim. Jawabannya apa? Silakan dibaca soal nomor 10. Menurut pasal 130 ayat 1, apa yang harus dilakukan pengadilan jika mediasi berhasil? Ambil lapas dulu. Minum kopi dulu. B. Apa? B. Mari kita lihat. Alhamdulillah. Sebentar Mas, tunjuk satu orang. Oke, soal nomor 11. Apa akibatnya jika pihak tidak mengikuti prosedur mediasi di pengadilan? Apa? Proses dapat Sudah menjawab dibungkus. Jawabannya adalah C. Tenang Mas, pelan-pelan bacanya. Oke. Soal nomor 12. apa yang dimaksud dengan hak banding dan hak kasasi dalam sebuah kuasa tertulis? C. Hak untuk mengajukan banding dan kasasi. Ya, gampang kan? Iya, C. Terima kasih. Silakan tunjuk satu orang.
bukannya harus salah tadi Pak. Ya, bebas, bebas. Bebas, bebas. Soal nomor 13. Ada ini tadi? Ada. Baca Mbak. Apa yang dimaksud dengan kata ekonomi keberatan dalam gugatan? Coba, dan permohonan yang diajukan oleh penggugat. Apakah betul? Apa? Betul salah? Jawabannya adalah B. Coba lagi. Anda belum beruntung. Nomor 14. Kok sama susahnya, Pak? Apa yang dimaksud dengan res gonder dalam gugatan? Apa fakta yang mendasari gugatan? Fakta yang mendasari gugatan itu adalah yang di atas tadi, soal nomor 13. Reh itu adalah hukum. Mana yang ada yang hukumnya? Kata-kata ada hukumnya ada nomor B. Coba lagi. Jika gugatan tidak diterima oleh pengadilan, apa yang terjadi? B. Pak, gugatan akan dibatalkan atau tidak diproses? Teng 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 teng. Ya sebenarnya jawabannya nggak presisi nih, tapi nggak apa-apa lah ya. Pada dasarnya kalau gugatan di NO itu bisa dibanding, bisa diperbaiki gugatannya. Yang pasti yang A salah, tapi ya nggak apa-apa, the B saja. Nah, karena kata tidak diterima, pengadilan tidak akan memproses substansinya. Oke, jawaban yang paling tepatnya adalah B. Terima kasih, tunjuk satu orang. Beril Fahreji Ihsan. Kok hafal nama lengkapnya? Oke, siap? Soal nomor 16. Apa yang dimaksud error in persona dalam gugatan? Jawabannya adalah B. Salah dalam mencantumkan identitas pihak perkara. Apakah betul? B. Sip. Tunjuk lagi. Tunjuk dulu. Siap-siap ya, ini soal 16, 17, 18, 19, 20. Setelah itu baru level lebih susah. Ini masih yang gampang-gampang. Soalnya ada 60, mungkin bisa kena semua ini. Tenang aja. Asal waktunya cukup. Siap, Mbak? Silakan dibaca soal nomor 17. Apa pula itu, Pak? A B C D. Apakah C? Tidak. Nomor 18. Oke.
syarat untuk mengajukan formalisme. B. Harus disebutkan. Oke, betul. Selamat. Silahkan tunjuk satu orang lagi. Oke, soal nomor 19. Apa yang dilakukan pengadilan jika mediasi gagal? Menurut pasal 61 ayat yang C, membatalkan gugatan. Kalau mediasi gagal gimana? Jawabannya adalah dilanjutkan perkaranya. Soal nomor 20 Mas, disilahkan dicoba. Sudah kelihatan jawabannya. Maka tulisannya apa di bawah nih? Enggak kok, enggak sulit ya. Sudah saya cek, enggak susah. Tuh. Ini sudah ditanya tadi kan ya? Ini kan sudah ditanya tadi, jadi kita tidak perlu jadi kan sebelum waktunya sesuai ketentuan hukum. Ini juga sudah ya. Kesalahan dalam menyebutkan identitas para pihak. Nah ini aja lah, nggak apa-apa. Tadi sudah, tapi saya mau tanya aja lah, nggak apa-apa. Apa Mas? Apa yang dimaksud dengan recorded dalam surat gugatan? Sudah aja dia bingung kan? Ya, nggak apa-apa. Tadi sudah, tapi saya cek masih ingat apa enggak? Ba, 1, 2, 3, 4, 5. A. Oke, itu sudah ya. Silakan Mas, tunjuk satu orang lagi. Baik, soal selanjutnya nomor 4. Petitum itu ya harusnya. Petitium. Berarti ada teks yang salah tadi. C. Pengadilan akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki petitum. Jawabannya salah. Nomor 5. Kita lihat dulu soalnya. Oke, silakan. Bagaimana pengadilan menangani gugatan yang diajukan setelah batas waktu yang ditentukan oleh hukum? Soalnya nanti habis, kita bikin lagi ya. A, B, C, D, C. Gugatan diterima tapi ditunda hingga batas waktu baru. Apakah betul jawab C? Salah.
Ya, silakan dicoba lagi. Ya, gugatan kalau kadaluarsa dia tidak diterima. Oke, silahkan dibaca. Selama anggota apakah syarat dari pemberian kuasa kalau seseorang dalam suatu perkara. Satu, dua, tiga, empat. Deng deng deng, apa jawabannya mas? Apa? D. Kita kunci jawabannya D. Apakah betul? Jawabannya betul. Oke, tunjuk temennya. Mic-nya mati tuh. Siap mas? Soal nomor 7 kita lihat dulu. Kalau soalnya sudah gampang, nah, ini kan sudah tadi ya. Ini sudah. Oke, soal nomor 8. A, apakah betul? Pede banget dia udah salah. Papa, bagus lah berarti kan ada yang paham. Oke, kalau tidak dijalankan maka itu dianggap batal demi hukum. Maka wajib hadir, terutama penggugatnya. Ya, loncat deh, udah lewat ya. Sudah nih, soal nomor 10. Silakan dibaca, Mas. Apa yang dimaksud dengan gugatan tidak sah? Itu bahas dulu Pak. Bahasa lainnya yang umum adalah gugatan tidak dapat diterima. NO. B. Gugatan diajukan tanpa mengikuti prosedur yang benar. Jawabannya betul. Silakan Mas tunjuk lagi temannya. Soal nomor 11. Dalam proses hukum acara perdata, apa yang dimaksud dengan tindak lanjut dalam proses perdata? C, Pak. Proses pemeriksaan dalam setelah mediasi.
Apakah betul? Betul. Silahkan tunjuk temannya. Indra Adi. Pokoknya biar olahraga lah, gerak dikit yang penting ya kan. Soalnya kan gampang-gampang aja. Soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan akta perdamaian dalam konteks mediasi? Apa? B. B. Kesepakatan damai yang telah disetujui kedua belah pihak dan mengikat. B, betul. Silahkan tunjuk temannya. Iya, Pak. Soal nomor 13. Oke. Dalam hukum acara perdata, apa yang dimaksud dengan surat kuasa dalam gugatan? B. Surat yang memberikan izin kepada seseorang atau pihak atas hak lain dalam perkara. Oke, jawabannya adalah B. Gampang nggak? Gampang. Cet. Nah, silakan. Saya mau pendapat berikutnya. Maju, silakan. Soal selanjutnya, soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan kuasa khusus dalam surat kuasa? Yang paling panjang jawabannya apa? Apa? B. Kuasa yang hanya berlaku untuk perkara tertentu yang disebutkan dalam surat kuasa. Apakah betul? Oke, silakan tunjuk temannya. Cara apa? Soal nomor 15. Oke. Apa yang dimaksud dengan syarat kuasa khusus dalam penanganan perdata? A, B, C, D? D? B. Bravo. Apakah bravo jawabannya? Oke, betul. Kayaknya gampang kok ya. Silakan, Mbak. Ya. Silakan. Biar jalan aja nih. Bakar-bakar kalori kan. Salah suruh nyanyi ya. Soal nomor 16 kita lihat. Apa pula itu? Apa yang
Oxford Liber dalam petitum. Petitum yang bersifat kontradiktif dan membuat. Apakah betul? Betul nggak? Bravo, betul nggak? Betul. Salah. Oke, ayo. Soal nomor 17, tolong diperhatikan temannya. Ya. Menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, apakah yang dimaksud dengan mediasi lagi? Apa jawabannya? Alfa, Bravo. Mediasi dilakukan Jika jika hakim memutuskan. hakim delta. Oke? Delta betul? Salah. Lanjut soal 18. Apa yang harus dilakukan pengadilan jika mediasi tidak berhasil menurut pasal 121 KUHP? Mengatur ulang waktu untuk mediasi. C. Apakah betul? Salah. Kata teman kalian. Jawabannya B. Nah, 19. Bagaimana jika tempat kediaman tergugat tidak diketahui? Pusing? Ya, ini soalnya agak keliru, jadi tidak usah dijawab. Nomor 20 aja. Dalam hal puasa, apa yang dimaksud dengan puasa umum? C. Apakah betul? C. Betul. Apa tulis di bawah ini lagi? Tulisannya apa? Silakan ditunjuk. Terakhir nih kayaknya.
jahat gitu dia. Enggak, ini enggak susah kok. Sudah saya baca tadi soalnya, enggak susah. Buktinya saya bisa jawab betul semua. Kalau ada ulang yang sudah terulang nanti saya akan skip saja soalnya ya. Menurut pasal 8 tadi, apa yang harus dipenuhi dalam merumuskan petitum gugatan? Apa? Nggak ada itu Pak. Nggak ada tadi Pak. Coba saja, dicoba saja. Kalau merasa kesulitan dan merasa sial, tunjukkan teman saudara yang nunjuk tadi ya. Salahkan dia. A. Apakah betul jawabannya? B. Jawabannya harus dituliskan dengan tegas dan jelas. Soal nomor 2. Apa yang dibentuk dalam gugatan terhadap kesesuaian antara posisi A dan posisi B? A lagi Mas. A lagi. A lagi. A lagi. C ya. Soal nomor 3. Gugatan yang dikualifikasikan Ini sudah tadi ya. Dalam oke ya. dalam gugatan perdata apabila hakim tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, apa yang harus dilakukan sesuai pasal 1. Oke, ini harus betul. Kalau jawabannya salah, silakan dibantu jawab betul apa karena waktunya habis. Silakan. Bantu. Ada yang mau bantu? Ayo. Gampang. A aja lagi Pak. A. Betul? Ada yang mau bantu? Oh, C Pak. C. Mari kita lihat. Terima kasih, ucapkan terima kasih yang sudah bantu juga. Terima kasih sekalian semuanya. Ini perkuliahan terakhir sebelum Lebaran. Sampai ketemu setelah Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.